Shalom, saya Angela Yosi dengan NIM 23101016, PKK 4 semester 4, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban saya mengenai ujian tengah semester ganjil mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia, yang pertama itu Sejarah Gereja Katolik, di mana Gereja Katolik ini masuk ke Nusantara pada abad ke-16. Masuknya Gereja Katolik ini melalui bangsa Portugis membawa misi penyeberangan agama Katolik ke Asia Tenggara dari Maluku ke wilayah lain termasuk Kepulauan Nusa Tenggara. Pada abad ke-16 misi Katolik di Maluku ialah di mana menerima ajaran Katolik karena kedekatannya dengan pusat perdagangan Portugis. Misionaris terkenal pada misi Katolik di Maluku ialah Santo Franciscus Xaverius, iman dari Serikat Yesuit, di mana Franciscus Xaverius ini berkarya di berbagai wilayah. Yang pertama itu ada Ambon. Ia mengajar dan membaptis banyak penduduk lokal, dan juga di Ternate ia berusaha mengkristenkan penduduk meskipun menghadapi tantangan dari Kesultanan Ternate yang beragama Islam. Dan juga Morotai, ia berhasil membangun komunitas Katolik yang cukup besar. Setelah Franciscus Xaverius, penyebaran Katolik di Maluku dilanjutkan para misionaris terutama Dominikan dan Yesuit. Tantangan dan perkembangan gereja Katolik pada abad ke-17, di mana Belanda atau FOC ini menguasai wilayah Nusantara. Mereka berusaha menggantikan pengaruh Portugis dan penyebaran agama Protestan. Pada tahun 1605, FOC merebut Ambon dan mengusir imam Katolik. Gereja Katolik dihancurkan dan diubah menjadi gereja Protestan. Pada tahun 1613, Belanda menguasai Solo dan mendesak umat Katolik untuk beralih ke Protestan. Pada tahun 1641, Malaka jatuh ke tangan Belanda, semakin melemahkan misi Katolik di Nusantara. Adapun di sini pengaruh kolonial Portugis dan Belanda ialah di mana pada perkembangan gereja Katolik di era kolonial Belanda pada abad ke-16. Pada tahun 1534 ini Franciscus Xaverius dari Ordo Yesus tiba di Maluku untuk membaptis banyak penduduk lokal, di mana Katolik juga berpegang pesat di Ternate, Ambon, Solo, dan Timur. Datangnya Belanda Protestan awal abad ke-17, agama Katolik mengalami kemunduran. Belanda mengusir para misionaris Portugis. Adapun pada Belanda dan perkembangan Protestan pada abad ke-17 sampai 19 ini, FOC melarang Katolik dan hanya mengizinkan gereja Protestan berkembang di Nusantara. Adapun pada kebangkitan Katolik pada abad ke-19 dan awal 20 itu ialah Belanda mencabut larangan terhadap Katolik pada tahun 1859. Dan di sini ada juga pada jelaskan sejarah gereja abad ke-7, di mana sejarah gereja abad ke-7 ini ialah masa transisi bagi gereja Bizantium menghadapi tantangan internal dan eksternal. Gereja di Eropa Barat berkembang di bawah kepemimpinan Paus. Ekspansi Islam mengubah lanskap politik dan agama di Timur Tengah dan Afrika, menyebabkan komunitas Kristen hidup di bawah pemerintahan Muslim. Adapun sejarah gereja di Nusantara pada abad ke-7 ini ialah di mana pada abad ke-7 ini kontak perdagangan dengan perdagangan Persia, India, dan Cina yang sudah mengenal kekristenan menunjukkan kemungkinan bahwa ajaran Kristen sudah mulai dikenal meskipun belum berkembang secara luas. Inilah jawaban soal dari ujian tengah semester yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.